Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Allahumma ya Allah, amin. Keluarkan kami dari hijab kebodohan, amin. Dari hijab kerasnya hati, amin. Dari hijab dosa, amin. Dari hijab semua yang menghalangi kami kepada Engkau, amin. Allah. Kepada raf'il hijab ya Rabbana, amin. Sehingga Engkau angkat hijab-hijab itu dari kami, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang makan Allah, insya Allah kita tetap ngaji hikam, tapi hikam itu menjelaskan ayat ya. Karena eman-eman juga kalau nggak ngaji hikam ya. Meskipun saya dosen di Institut Ilmu Al-Quran yang menjadi pusat pengkajian tafsir, tapi saya belum menganggap diri saya mufassir. Tapi kalau menafsir, saya lebih senang menafsir secara isyari dan dzauqi. Jadi tafsir itu ada 3 jenisnya. Ada tafsir bil aqli, ada bin naqli, ada bil isyari. Kalau bin naqli dan aqli saya sudah lama minat di situ. S1 saya filsafat, S2 akidah, S3 akidah. Jadi S1 itu akidah filsafat dan tasawuf 3. S2-nya akidah sufi, S3-nya akidah salafi. Jadi dan itu tafsirnya muncul namanya tafsir bil aqli, dengan akal. Untuk tafsir bin naqli, naqli itu menukil dari sunnah, dari riwayat sahabat, tabi'in, dan itu pun juga 15 tahun di ma'had. Dan fase itu menurut saya sudah cukup, sudah puas. Artinya kalau nanti ada isyarat kolbu yang menyimpang, nanti ditegur oleh akli dan naklinya, diluruskan. Atau sebaliknya, jika ada isyarat akal yang menyimpang, justru zauq akli lah yang menegurnya. Ya. Untuk mengambil berkah malam ini ada kitab, ternyata di masjid ini ada kitab tua, kitab tafsir As-Sawi ya. Ini ditulis oleh Al-Alama Al-Mufassir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini masih cetakan Darul Fikr, kayaknya nggak ada tahunnya nih ya. Bener nggak ada tahunnya nih. Tuh kan nggak ada tahunnya. Ini kalau antum baca mungkin sebagian besar ngiratnya kayak cacing ini ya. Cacing tapi nggak bergerak. Kecuali yang bisa baca kitab. Ini kitab tafsir ini unik. Karena dia masih berani menyebut tentang Wahabi. Ya. Kita pun sudah selesai lah. Makanya kalau teman-teman melihat kajian saya tentang Wahabi sebelum tahun 2020, itu memang pengennya nyerang mulu. Kalau sekarang udah gak ada minat nyerang. Terserah mau Wahabi serang saya, serang aja. Ya. Karena jangankan Wahabi Aswaja aja ada nyerang kita ya gak? Dulu emang saya kira kebenaran itu dengan jidal. Kita berdebat, kumpulkan dalil, menang-menangan. Tapi ternyata al-haq bukan begitu. Al-haq gak begitu. Kebenaran dari Allah itu turunnya ke dalam ruhani. Buku akal pikiran ini hanya menerjemah. Maka kalau ada orang berdebat menang, itu belum tentu benar. Dan orang yang kalah berdebat belum tentu juga salah. Ya, dan sebaliknya. Ini bagi yang kenal saya S1 nggak percaya saya sekarang ngaji hikam Pak. Jadi saya ketemu di rumah makan kawan saya S1, dia bilang, ente ngaji hikam? Udah tobat Ji katanya.
Enggak tobat, memang dari dulu seneng, cuma mungkin dimensinya beda. Ya. Karena mereka tahu, dulu hampir tiap hari saya debat. Enggak ada dosen yang enggak saya debat. Cuma satu dosen yang enggak saya berani debat. Profesor almarhum Azumadi Azra. Saya enggak berani debat dia. Enggak tahu ngeliat dia aja saya udah takut. Kalau di pesantren yang enggak berani saya debat cuma satu. Kayak Ali Mustafa Yaakob. Nggak berani saya debat, ya. Sama sekali nggak berani debat. Bukan berarti kita nggak bisa nimpalin. Apa auranya itu membuat kita tunduk, gitu, membuat kita takluk. Ya. Teman saya ada yang berani debat beliau, tapi tetap aja kelas katanya. Baik. Kitab ini beliau menyebut kelompok Khawarij itu Wahabi. Ini yang otentik dari kitab ini. Maka di cetakan terbaru itu ada yang dihilangkan. Jadi Al-Allamah As-Sawi, Syekh As-Sawi ini Al-Maliki, mazhabnya Maliki, betul-betul gergetan dengan pergerakan Wahabi di zaman dia, ya. Apakah yang sekarang itu berbeda? Wallahu a'lam, ya. Saudi pun sudah berubah, Pak. Ya, Muhammad bin Salman karena tidak pro dengan ulama-ulama yang ekstrim itu, dia dijelek-jelekin oleh, maka antum lihat media sekarang itu justru media yang di sana nggak senang sama dia yang diterjemahkan oleh, ya, walaupun kita nggak sepakat banyak hal dengan dia, tapi dia udah mulai sadar. Bapak kalau pergi ke Uzbek, yang dicari orang kuburan, kuburannya bagus-bagus, orang nggak nyembah kubur, orang cuma pengen melihat silsilah ilmu dia, ternyata ada wujud kuburnya. Seandainya Saudi itu jaga situs-situs bersejarah dari dulu, itu negara nggak perlu, bahkan nggak haji umroh pun, itu negara akan luar biasa kuat devisanya. Cuma mereka sudah ngancurin banyak, ya, sudah banyak menghancurin situs-situs bersejarah. Hatta tempat Nabi lahir pun sudah nggak jelas, ya. Sekarang yang sisa cuma Ka'bah dan Raudhah, nggak ada lagi. Baqi hancur, Ma'la hancur. Coba cek Ma'la 100 tahun lalu itu masih ada nisan dan ada dibuat pusara, masih ada, Pak. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama, dipager, dibiarin nggak jelas begitu. Nah, nampaknya sekarang MBS itu sudah mulai sadar, karena samping dia Uni Emirat Arab sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju? Nah, itu karena menghancurkan masa lalu. Dan Muhammad bin Salman kenapa dibenci? Karena dia sudah deklarasi Wahabiyah itu adalah perang dingin Amerika dan Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka, itu dia kan Perdana Menteri statusnya, putra mahkota dan Perdana Menteri, sudah mengatakan itu. Terus kita yang di sini masih mengatakan bahwa Wahabiyah itu yang asli Salafi, ketinggalan gitu, ya. Tapi ala kulli hal, saya cuma berharap kepada antum semua, kita berbeda dengan Salafi Wahabi bukan untuk benci, beda-beda aja. Oh, mereka benci kita, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan membenci mereka. Oke, ya. Kalau enggak benar ngaji hikamnya. Kita tabarukan baca kitab ini sedikit. Jadi kitab tafsir As-Sawi ini hasyiah, dia menjelaskan tafsir kecil, judulnya Jalalain. Jadi Jalalain itu pegangan wajib santri-santri kelas sanawiyah. Bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju'. Begitu juga adiknya Sidi Abdullah Ghumari. Tentu ini karena yang ngomong ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ya. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh, itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhana.
Nah, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Kata asra itu menunjukkan as-sayru laila, jalan di malam hari. Itu kalau mau lihat pemahamannya itu ada di Syair Hayyul Hadi. Ya. Saya waktu di Jambi, di penutup saya menjelaskan tentang itu. Ya. Alladzi asra bi'abdihi laila. Nah, ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qauluhu bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulih. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyhi wala birasulihi, bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Apa maknanya? Nah, ini yang menarik di kitab ini. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf, bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa. Karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya nggak hilang. Jadi abdun itu artinya apa? Hamba. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli-ahli rohani, mereka ketemu. Ya, apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu itu. Ya, apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu tuh, salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami. Karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami. Ya, maka jika ada orang yang mengingkari, ya nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak ngalamin. Ya. Ini yang menarik kata beliau ya. Akhassul awsaf wa ashrafuha, li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaitsu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida. Ya. Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abdun. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam lo gelarnya, antum syekh apa? Ya, kalau sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru, apalagi kita itu. Dan kita memaklumkan itu tidak ada masalah. Ternyata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah membahas tentang bahwa wilayatul anbiya, itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi, jadi nabi itu pasti wali. Itu a'la,
lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimatnya nggak diteruskan, kata Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, ya. Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah, dan dia 1 derajat atau sekian derajat di bawah Nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenabian. Itu maksudnya, ya. Jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih, hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdus Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razzaq, orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, imam kita ya. Ya, namanya Abdul Razzaq, masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali, ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj sampai 12 malam mau. Janganlah ya. Ya. Dan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya. Sekarang kita masuk ke hikam aja ya. Nah, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, kehambaan, pada kita itu kewalian. Pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin nggak? Antum pengen Isra nggak? Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayatina. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Ini kayak politik nih. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Apalagi? Bagus Ustaz. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, ada pantangannya nggak? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal Masjidil Haram itu adalah perjalanannya sahamba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisrakan Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim ma siwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Ya. Ya. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar para anbiya 124.000
berkumpul di sana dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan di jamaah kita dari bulan kemarin. Bagi antum masuk akal nggak? Orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal. Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya paling yang berjasad yaitu 4 doang itu. Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Gitu. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai. Jangan-jangan nih hadir nih ada yang bukan orang nih, orang-orangan maksudnya. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Gak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang, ya masih ingat? Hal ataka hadithul muqarramun, kan itu ya? Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki, itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim gak sadar. Bayangkan, sekelas Nabi itu gak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Nah, ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kubuli. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi di situ ya. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India, ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakangan. Ya. Mungkin dulu apa gitu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana nggak mau makan baru merinding. Sayyidina Ibrahim, apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim nanti. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau nabi? Lebih mulia nabi. Karena lebih mulia nabi, mungkinkah nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh saya nggak pernah lihat ya, antum nggak pernah lihat bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan. Nyampe ya gimana mau ngerasain? Di kitab Hikam, gimana? Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan ruhani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan ruhani, dia gabungan 2, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau hai Muhammad, kepadanya, min ayatina. Maka ini jadi kaidah, miftahul mukasyafah ya'ud
ila dhamirhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu. Min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sodorin begitu, ya nggak bisa nanggepin juga dia. Nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya. Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja nggak bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman namanya, Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya. Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah, para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah, batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basirah dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar, dizahirkan. Ketika lagi khutbah, dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Itu yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Maqam dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Law annaka la tasilu ilai illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat harus dan masjid tuh. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Ente kalau ngaji hikam udah nggak boleh dosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa gitu. Itu logika apa itu?
Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran, terus ada takdir dia berdosa, terus gimana? Tinggal tobat tuh, mudah. Gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan, kira-kira seperti itu. Di hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada, kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau ngomong bertasawuf ntar lupa dunia loh. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Nggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Nih, udah bisa begitu belum? Saya lagi belajar begitu. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Mulai berbagi itu dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah illa tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik, setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa, ente jadi orang suci dunia akhirat. Begitu? Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuanmu, sombong-sombongmu, merasa-merasamu, ya. Lam tasil ilaihi ibadah. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf. Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang wusul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya, ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Toh orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa? Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan? Berapa bulan Imam Bukhari cari satu hadis? 3 bulan tuh cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu gak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik, tergantung paketnya bagus dan handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana. Saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang aja, pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan. Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini.
Hadis sekarang gampang ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana. Bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat. Tambah cepat ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu mau orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Coba dulu mau ngaji hikam, antum dulu ke gunung dulu loh. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Saya dulu ngaji hikam di Padang, Pak. Dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam itu keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok lihat dulu gurunya datang nggak. Kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak kan? Direkam lagi kok enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, enak bener antum ya. Nah, kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum menjadi orang suci gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci. Karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebening-beningnya. Lan tasil ilaihi abada, kamu gak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran nanti ada pemaksiat, tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya gak kayak ustadz, tapi kalau zikir rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Notoilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang nggak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, nggak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, nggak pernah bosan. Karena di situ para masyayikh kalau lagi zikir kadang rohaninya ketemu rohani siapa, ketemu Nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah, cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Aduh, kalimatnya ngeri kali Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Athaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita mau maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Athaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Athaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat, pakai bahasa Jawa, utawi iku. Ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis, di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah. Ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Wali, mau wali nggak wali kenal kitab itu. Baik.
Clear ya? Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya, jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali, bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya, bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu. Sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu buahnya, Pak. Wali itu enggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna awliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhafun ilaih. Awliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah. Itulah makom tertinggi. Aulia Allah. Itu paling tinggi, nggak ada lagi deh. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu, itu pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua nih saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi wa ghatta na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaih. Ini kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin, tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi, maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu. Harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup nggak lihat? Nggak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini nggak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Gak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Gak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri ya. Gak ada orang yang bersih dari maksiat, gak bisa udah. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan gak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang.
Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu enggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah enggak? Satu aja mataharinya. Karena matahari enggak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Ya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Nah, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya. Engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak. Bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam, dia ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah pesantrennya Buya Zul Asfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami, saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya. Murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datu Kelampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Enggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Dijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada nggak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oi, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi nggak ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah ketika
Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur biar tanahnya kuat, kita injek-injek enggak? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, ya abtah, wahai ayahanda, ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ, baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan, Mbak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, tidak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi nggak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mewusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah gak ada. Cermin bersih digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau SAW menjaga. Artinya apa, Bapak Ibu yang bukan Allah? Apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang cerita benarnya. Kalau